Halo, berjumpa dengan saya Francisco Saverian Wahyu Tungga. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang kondisi perekonomian Indonesia tahun 2017 berdasarkan neraca pembayaran Indonesia. Baik, saya mulai aja untuk pembahasannya. Untuk tabel yang ada di sini, satuannya itu adalah miliar US dollar. Untuk pertama tentang neraca pembayaran Indonesia, neraca pembayaran ini terdiri dari pertama ada transaksi berjalan dan juga transaksi modal dan finansial. Di dalam transaksi berjalan ini terdiri dari pertama yaitu barang neto, jasa-jasa, pendapatan primer, dan pendapatan sekunder. Untuk barang neto ini yang akan dijelaskan secara rinci adalah tentang ekspor impor Indonesia, baik itu ekspor impor non migas, minyak, dan gas. Untuk pertama kita lihat dulu transaksi berjalan Indonesia pada tahun 2017, yaitu ini. Transaksi berjalan menunjukkan angka minus atau defisit, yaitu 17 miliar 293 juta US dollar. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya akan dijelaskan nanti, berjalan saja sampai barang lainnya. Yang pertama itu ada neraca perdagangan secara umum, secara keseluruhan. Bisa kita lihat ekspor Indonesia pada tahun 2017 mendapatkan angka 168 miliar US dollar dan impornya itu 149 miliar US dollar. Setelah diselisihkan, maka neraca perdagangan Indonesia pada tahun 2017 yaitu 18 miliar 892 juta US dollar. Hal ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 15 miliar 318 juta US dollar. Untuk ekspor impornya ini terdiri dari ekspor migas, minyak, dan non migas, gas. Untuk yang non migasnya ini mengalami surplus yang cukup positif, yaitu 25 miliar US dollar. Ekspor non migas ini meningkat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu seperti pemulihan ekonomi global serta meningkatnya permintaan komoditas di Indonesia. Permintaan komoditas itu seperti permintaan manufaktur, CPO, juga meningkatnya permintaan batu bara. Untuk impornya ini sendiri masih cukup besar, tapi masih bisa di-cover oleh ekspor dari seluruh komoditi non migas Indonesia. Kedua, untuk minyak, untuk neraca perdagangan minyak pada tahun 2017 mengalami defisit seperti pada tahun 2016, yaitu defisitnya 9 miliar 680 juta. Tahun 2017 meningkat menjadi 12 miliar 780 juta US dollar. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya harga minyak di dunia, juga disebabkan oleh faktor lain seperti meningkatnya permintaan minyak di seluruh dunia. Selanjutnya adalah gas. Gas di sini menunjukkan angka yang positif, di mana mendapatkan surplus pada tahun 2017 yaitu 5 miliar 480 juta US dollar. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 4.908 juta US dollar. Peningkatan ekspor gas ini disebabkan oleh meningkatnya ekspor LNG atau liquid natural gas dan juga banyaknya permintaan liquid natural gas dari luar negeri kepada Indonesia. Untuk barang lainnya menunjukkan angka positif juga, surplus senilai 899 juta US dollar. Ini meningkat dari tahun sebelumnya itu sekitar 574 juta US dollar. Selanjutnya untuk jasa-jasa. Untuk jasa pada tahun 2017 mengalami defisit. Defisit ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 7 miliar 84 juta US dollar. Saat ini pada tahun 2017 defisitnya 7 miliar 864 juta US dollar. Mengapa sektor jasa bisa defisit? Hal-hal ini disebabkan oleh kurangnya jasa-jasa
perdagangan internasional seperti freight atau jasa pengiriman kapal. Jadi mengapa jasa freight di Indonesia itu sedikit peminatnya? Karena kebanyakan pelaku usaha di Indonesia itu lebih memilih jasa transportasi freight dari luar negeri. Itu bukan tanpa alasan. Alasan yang mereka pertimbangkan itu karena kurangnya persiapan dan fasilitas dari jasa-jasa pengangkutan laut yang ada di Indonesia. Namun defisit jasa ini masih bisa sedikit diperbaiki oleh jasa-jasa pariwisata. Pada tahun 2017, pariwisata Indonesia tercatat mendapatkan pendapatan sebesar 4,2 miliar US dollar dibandingkan pada tahun sebelumnya itu sekitar 3,6 miliar US dollar. Selanjutnya adalah pendapatan primer. Bisa dilihat pada pendapatan primer Indonesia ini mengalami defisit yang cukup besar yaitu sekitar 32 miliar rupiah. Angka ini meningkat di tahun sebelumnya yaitu 29 miliar US dollar. Hal ini yang menyebabkan besarnya defisit transaksi berjalan pada tahun 2017. Namun untuk pendapatan sekunder masih bisa membantu memperkecil defisit dari transaksi berjalan Indonesia. Kita lihat untuk pendapatan sekunder ini mengalami surplus senilai 4,5 miliar US dollar, membaik dari tahun sebelumnya sekitar 4,4 miliar US dollar. Baik, untuk selanjutnya adalah transaksi modal dan finansial. Untuk tahun 2017 sendiri, transaksi modal menunjukkan angka yang sangat baik, yaitu 29 miliar 881 juta US dollar. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, peningkatannya tidak terlalu signifikan, namun ini membantu transaksi neraca pembayaran Indonesia. Dilihat dari transaksi modal pada tahun 2017 mendapatkan angka senilai 46 juta US dollar. Selanjutnya adalah transaksi finansial. Untuk transaksi finansial ini sendiri terdiri dari investasi langsung, investasi portofolio, derivatif finansial, dan investasi lainnya. Untuk investasi langsung ini bisa kita lihat mendapatkan pendapatan yang cukup besar yaitu 20 miliar. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, yaitu meningkatnya investasi di Indonesia. Salah satunya adalah peningkatan dari investor-investor yang ingin melakukan usaha dalam bidang non migas. Juga ada beberapa e-commerce Indonesia yang mulai diakuisisi oleh beberapa perusahaan dari luar negeri. Sekitar ada 4 e-commerce yang diakuisisi oleh negara Singapura, Tiongkok, serta Amerika Serikat. Dan juga ada beberapa investor di luar negeri yang masih mendominasi di pasar modal Indonesia, yaitu negara-negaranya itu adalah negara Singapura, negara-negara Eropa, Jepang, dan juga Tiongkok. Selanjutnya adalah investasi portofolio. Pada tahun 2017, investasi portofolio mendapatkan angka hingga 20,6 miliar US dollar. Hal ini meningkat dari tahun sebelumnya dari 2016 senilai 18,9 miliar US dollar. Yang mempengaruhi peningkatan dari investasi portofolio ini adalah besarnya investasi asing yang masuk di Indonesia, dan investasi asing yang masuk itu fokus kepada sektor publik. Pembelian surat utang negara juga mempengaruhi investasi portofolio ini, di mana pembelian sertifikat SUN mencapai 10,4 miliar US dollar, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 8,4 miliar US dollar. Untuk derivatif finansial ini mengalami defisit yaitu sekitar 128 juta US dollar. Hal ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sekitar 9 juta US dollar. Yang keempat adalah investasi lainnya. Untuk investasi lainnya juga mengalami defisit sekitar 10 miliar, meningkat dari tahun sebelumnya itu 5 miliar, hampir meningkat 2 kalinya. Hal yang menyebabkan investasi lainnya ini defisit tajam yaitu adalah naiknya penempatan simpanan sektor swasta domestik di luar negeri,
pada sisi aset investasi lainnya. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi defisit pada investasi lainnya itu adalah dampak implementasi amnesti pajak yang berangsur hilang, sehingga transaksi penyimpanan sektor swasta kembali mengikuti pola normalnya. Jadi bisa dilihat pada tahun 2017 asetnya itu defisit sebesar 13 miliar. Ini sangat berbanding terbalik pada tahun 2016, yaitu asetnya itu sekitar 1,4 miliar. Hal ini tadi sudah saya jelaskan karena faktor amnesti pajak yang mulai berangsur-angsur menghilang. Jadi kebanyakan orang mulai seperti menaruh aset-aset mereka kepada investasi-investasi di luar negeri. Setelah total dari transaksi modal dan finansial dan transaksi berjalan didapatkan, maka akan dicari selisih keduanya. Maka akan masuk ke sini totalnya, yaitu pendapatannya adalah 12 miliar 588 juta US dollar. Dan setelah dihitung dengan selisih perhitungan bersih sebesar 1 miliar 2 juta US dollar, maka neraca keseluruhan Indonesia pada tahun 2017 adalah 11 miliar 586 juta US dollar. Angka ini merupakan angka yang belum pasti dari Bank Indonesia. Namun jika dilihat dari tahun sebelumnya, neraca keseluruhan pada tahun 2016 ini termasuk menurun sekitar 1 miliaran. Baik, selain dari itu ada juga yaitu utang luar negeri, utang Indonesia. Utang Indonesia pada tahun 2017 mengalami pertumbuhan sebesar 10,1%, meningkat dari tahun sebelumnya senilai 3%. Untuk tahun 2017 ini utang luar negeri senilai 352,2 miliar US dollar, meningkat pada tahun sebelumnya utang luar negeri yaitu senilai 320 miliar US dollar. Namun meskipun mengalami peningkatan, rasio utang luar negeri terhadap PDB masih pada tahun 2017 masih tetap aman, yakni sekitar 34,7%. Tidak berbeda jauh dengan periode atau tahun sebelumnya yaitu 2016 sebesar 34,3%. Untuk posisi utang luar negeri sektor publik yang menempati pangsa sekitar 51,3% dari total posisi utang luar negeri mencatat pertumbuhan sebesar 14,1% pada tahun 2017. Nilai ini meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 11%. Dengan demikian, posisi ULN sektor publik meningkat dari 158,3 miliar pada tahun 2016 menjadi 180,6 miliar dolar pada tahun 2017. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang laporan kondisi perekonomian Indonesia. Kesimpulannya adalah meskipun tahun 2017 mengalami surplus neraca pembayaran, masih banyak sektor yang mesti dikoreksi dan diperbaiki. Hal ini tentunya membutuhkan kerjasama antara pemerintah dan juga masyarakat Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik ke depannya. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih.